Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina syafi'ina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ummati ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga Allah limpahkan pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, telah memberikan suri tauladan yang baik untuk kita semua. Terima kasih kepada Gus Miftah yang telah membuka mata kita, kesadaran kita bahwa bagaimana yang terbaik untuk memberikan sikap yang terbaik kepada orang-orang miskin khususnya. Bahwa apa yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada kita itu adalah suri tauladan yang baik agar kita mencontohnya. Bagaimana sikap Rasulullah di dalam berdakwah, bagaimana sikap Rasulullah terhadap menyayangi orang-orang mukmin, bagaimana sikap Rasulullah untuk bagaimana menyikapi dan berbuat baik kepada orang-orang miskin. Rasulullah itu memiliki sifat yang sangat lemah lembut, digambarkan dalam surat Al-Imran ayat 159. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan, fabima rahmatin minallahi lintalahum, maka dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala engkau telah memiliki sifat layyin yang lemah lembut. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik, sekiranya engkau telah berhati kasar, bersikap keras, memiliki akhlak yang jelek yang tidak terpuji, ya, berhati kasar, mengambil tindakan keras terhadap mereka, ya, lam faddu min hawlik, mereka tentu akan menjauhi kalian. Maka fa'fu anhum, kalau mereka telah melakukan kesalahan, kekhilafan, maafkanlah mereka. Wastaghfir lahum, bahkan mohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sikap Rasulullah. Minta ampunkan kepada Allah Subhanahu wa taala sampai mendapatkan ampunan pada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau punya masalah apa-apa terhadap mereka, wasyawirhum fil amri. Rasulullah mengajarkan untuk apa? Bermusyawarah terhadap urusan-urusan tertentu. Kita minta pendapat pikiran mereka bagaimana untuk memberikan solusi yang terbaik dalam masalah mereka. Fa idza azamta fatawakkal Allah, kalau sekiranya sudah kamu lakukan dengan sungguh-sungguh, berjuang dengan azam yang kuat, fatawakkal Allah, maka bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbul mutawakkilin, dan Allah Subhanahu wa taala sangat menyintai kepada orang-orang yang bertawakal kepadanya. Masya Allah. Hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka senantiasa berpesan kepada umatnya, khusus pada Aisyah, ya Aisyah, alaiki bitaqwallah warifqi. Aisyah, hendaklah engkau senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya keramahan ar-rifq lam yakun fi syai'in qattu illa zanahu. Keramahan itu jika ditempatkan dimanapun, ia akan senantiasa menghiasinya. Wala nuzugha min syai'in qatun illa sya'nahu, dan tidak dilepas dari manapun kecuali ia akan menjadikan perangai yang sangat buruk pada diri. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Maka Rasulullah itu memiliki akhlak tasdurul infial bisuhulatin wa yusrin bi ghairi hajah. Akhlak, perkataan, perbuatan, sikap yang semuanya itu adalah merupakan wujud karakter kepribadian kita, ya, kepribadian tasdurul infial bisuhulatin wa yusrin bi ghairi hajah. Itu akhlak, itu tidak bisa dibuat-buat. Memang begitulah karakter kepribadiannya. Rasulullah terhadap orang miskin itu sangat-sangat mencintai orang miskin. Beliau sering berinteraksi dengan orang-orang miskin, duduk bersama mereka. Kalau mereka dalam keadaan sakit, Rasulullah membesuknya. Kalau mereka dalam keadaan meninggal dunia, Rasulullah mengantar jenazah mereka. Rasulullah tidak pernah menghina mereka, ya, bahkan merendah-rendahkan mereka, tidak pernah. Rasulullah senantiasa bahkan meminta doa kepada mereka. Doanya orang-orang fakir itu mustajabah. Itu Rasulullah, Masya Allah. Itu sebagai kerendahan dari diri Nabi Muhammad SAW. Dari harta yang dimiliki Rasulullah, mereka infakkan untuk kepedulian orang-orang miskin, membantu mereka.
Itu posisi Rasulullah, bagaimana membantu mengangkat derajat mereka orang-orang miskin. Ya, Masya Allah. Bahkan Rasulullah sendiri terhadap Allah, beliau memposisikan sebagai orang miskin di hadapan Allah dengan sifat zuhudnya pada Allah Subhanahu wa taala. Itu Rasulullah, ya. Bahkan Rasulullah itu terhadap orang yang mencacinya dirinya, ya, orang yang membencinya, Rasulullah itu tidak pernah dendam. Tidak pernah dendam Rasulullah itu. Sebuah kisah yang sudah sangat populer itu, hanya mengingatkan aja pada kesempatan ini. Ya, ada seorang pengemis buta di sudut pasar Madinah. Bahkan pengemis itu bukan orang Muslim. Pengemis itu adalah agama Yahudi. Ia merasa jijik dan muak bila mendengar orang yang menyebut nama Nabiullah Muhammad SAW. Bahkan ia menuduh Nabi Muhammad sebagai tukang sihir, sebagai pembohong besar. Pengemis itu sering berkata bahwa siapapun hendaknya waspada ketika bertemu dengan sosok yang bernama Nabi Muhammad SAW itu. Sampai begitunya dia. Akan tapi bagaimana Rasulullah SAW sama sekali tidak membencinya. Rasulullah itu tidak pernah dendam kepadanya. Beliau hanya tersenyum dan selalu bersikap lembut terhadapnya. Itu Rasulullah, Masya Allah. Bahkan Rasulullah rela meluangkan waktu setiap pagi untuk menyuapkan makanan kepada pengemis buta itu. Itu setiap pagi dilakukan Rasulullah sampai dengan akhir hayatnya, menyuapin dengan lembut. Itu kebiasaan tersebut dilanjutkan oleh Rasulullah SAW sampai beliau wafat, Masya Allah. Itu adalah kepedulian Rasulullah SAW. Nah, maka ketika Rasul wafat, Abu Bakar menggantikannya, tidak selembut pelayanan Rasulullah SAW itu. Maka pengemis berkata, engkau yang menyuapin biasanya tidak begini, katanya. Kata dia, dia lembut, dikunyahkan dulu, disuapkan pada saya. Kemudian Abu Bakar menceritakan, ya, yang menyuapin biasanya ini sudah pulang. Masya Allah, dia adalah namanya Muhammad. Akhirnya dia sadar itu, orang Yahudi miskin, pengemis itu sadar bahwa begitu tingginya akhlak Rasulullah SAW, dan kemudian dia masuk ke dalam Islam karena keteladanan suri Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, hendaklah kita semuanya, hendaklah kita bersikap lembut, terutama kepada orang-orang miskin yang sangat membutuhkan kita untuk menjadi pendamping-pendamping mereka. Kita harus peduli kepada mereka itu, agar senantiasa mereka terangkat derajatnya, terpenuhi kebutuhannya, dia akan bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah sikap Rasulullah yang wajib kita tiru, kita teladani dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya menyadarkan kita semua agar kita bisa berbuat sesuatu kepada orang-orang miskin, ya, pada orang-orang yang sangat membutuhkan dalam diri kita, dalam kelebihan yang kita miliki. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.